Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhagita Muhammad Tegar dengan NIM 22550410002. Saya di sini akan mempresentasikan eh, soal-soal yang dipertanyakan pada tugas presentasi pada praktikum pengetahuan mekanik. Yang dimana ada satu soal, ada 4 soal. Soal yang pertama adalah menjelaskan alat apa saja yang akan digunakan pada alat getaran bebas, lalu ada komponen apa saja yang terdapat pada alat tersebut. Yang ketiga adalah tahapan pengambilan data dari alat peraga. Lalu yang keempat, menjelaskan tahapan mengubah data dari data menjadi grafik menggunakan software Octave. Yang dimana untuk alat peraga yang digunakan adalah timbangan gantung. Setelah itu ada tachometer. Tachometer itu digunakan untuk mengukur RPM atau mengukur berapa kecepatan daripada si putaran motor. Lalu ada vibrometer. Vibrometer itu adalah alat untuk mengukur getaran daripada nanti ketika digerakkan. Lalu ada motor unbalance dan juga dimmer. Dimmer adalah alat buat mengatur kecepatan putaran, dan juga motor unbalance adalah alat yang diukur oleh tachometer. Lalu ada pegas dan juga redaman, dan satu lagi adalah massa. Untuk komponen yang terdapat dalam alat peraga getaran bebas adalah sumber elastisitas atau pegas. Lalu ada massa benda uji yang mempengaruhi frekuensi dan juga getaran. Lalu ada titik tumpu atau dudukan. Yang selanjutnya ada perangkat pengukur waktu dan skala pengukuran. Untuk tahapan pengambilan datanya, yang pertama disimpan dulu, siapkan dulu alat-alat yang tadi saya sebutkan. Setelah itu ukur pegas yang akan digunakan, yang sebelum digunakan dan juga setelah. Jadi nanti ketika sudah dipasangkan sudah diukur lalu dipasangkan, setelah itu dikasih simpangan daripada pegas tersebut dari panjang awal ditambah dengan simpangan nantinya. Setelah itu ada untuk tahapan pengambilannya, pasangkan massa pada alat, lalu diukur dulu massa dan juga pasangkan. Setelah itu dikasih simpangan. Setelah dikasih simpangan, ambil datanya. Jangan lupa sebelum dipasangkan dan juga pengambilan datanya diambil daripada sebelum dan juga sesudah. Dan untuk setelah itu dilanjut kepada penggunaan laptop atau penerimaan data frekuensi getarannya, yang dimana sebelum mendapatkan data harus di reset dulu atau dikalibrasi dulu si softwarenya, lalu di pause. Setelah di pause, lalu dipencet pada bagian yang buat pengambilan datanya, yang dimana nanti ketika sudah keluar satu data itu langsung diambil dan juga dicatat. Dilakukan secara bertahap dari 3 massa. Yang pertama massa 10 yang dari 3 simpangan. Yang pertama simpangan 10, 20 dan juga 30 mm. Lalu ada juga yang dapat mempengaruhi dari alat tersebut, dimana apabila simpangannya tidak sesuai dapat menghasilkan hasil yang berbeda pada software yang didapat nantinya. Karena bagaimanapun software hanya menerima data yang ditransfer dari atau yang didapat dari yang terdeteksi dari vibrometer, lalu disalurkan kepada software seperti itu.
Lalu mungkin nanti untuk alat pengguna atau yang keempat adalah menjelaskan tahapan pengubahan data menjadi grafik menggunakan Octave, dimana siapkan dulu alat dan juga bahannya, siapkan dulu softwarenya. Setelah disiapkan softwarenya, tempelkan template yang sudah disediakan sesuai dengan arahan yang diberikan. Lalu setelah itu masukkanlah data-data yang sudah didapat pada saat praktikum, yang dimana data yang dicarinya itu adalah simpangan, kekakuan, massa, dan juga rata-rata frekuensi. Nanti setelah itu masukkan saja hasil yang sudah didapat dan akan menjadi sebuah grafik. Untuk tahapan pengerjaannya mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.